Soalnya juga Tatara itu nggak kelas 1 doang, asalkan ada sesuatu yang salah, ada yang nggak solid apa gimana, sampai kelas 3 pun kita masih di Tatar. Kalau di sana tuh sistem. Cuman gua kelas 1 tuh malah foodnya bareng kan, emang gua kan 7 September. Kalau Bizar 9 September ya kalau nggak salah ya. Jadi ya mendingan sekalian aja dibarengin gitu. Sampai terakhirnya itu bener-bener di rumah gua ributnya. Bener-bener di pintu, sampai di pintu rumah gua bacok-bacokan pada. Jadi belum Jawa. Terus kayak gitu. Udah tuh gua bener-bener kacau, udah dibulutin dia, diguyurin dia. Sampai badan gua dimasukin tusukin sampai yang kayak gimana, kalau pas badan gua masih dibacokin gua masih oke lah. Maksudnya kayak badan gua masih bisa tutupan gitu. Cuma dari samping pengen dibagi pas lihat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother robot yang paling nyongkrut pastinya. Welcome back to my channel Alex TV. Udah malam mat, gak boleh berisik. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan gitu. Gak mau di dalam apa di luar? Maunya di dalam anjir. Apa di luar, enakan di luar sih, lebih bebas. Nah, sebelum mulai konten kali ini gua kedatangan my brother dari sekolah SMK 35 ya? Kalau kamu Jawa sih SMK 35. Tapi kalau dulu, jadi dia udah berapa kali ganti nama sih sekolah. Kenapa emang kok bisa ganti nama gitu? Ya, karena emang udah dari 1918 juga, udah gua angkatan 100 kan. Pas banget ke 100 itu. Pas banget angkatan 100. Ya udah, sebelum gua mengkorek mendengar nostalgia dari brother gua nih dari SMK Kampung Jawa lah. Jawa 7 kan? Jawa 7 kan. Jawa 7. Jawa namanya udah ditutup soalnya. Ditutup dia, bandel sih ya. Coba ke bandel nggak ditutup ya. Gue mau sapa dulu, apa kabar sih kalian? Aduh sumpah kangen sih nggak nyapa gitu ya. Semoga kalian ya sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar, dan jangan lupa ya yang belum subscribe ya subscribe. Jangan lupa juga loncengnya dibunyiin biar supaya apa sih gue semangat konten dan lo terus update video-video terbaru yang pasti ya goks lah gitu, nggak goks bukan Alex lah kayak gitu. Udah pasti tuh. Yoi. Ya udah langsung aja nih gue kenalkan my brother Ogut. Ya kenalin, nama gue Rizky, biasa dipanggil Kiki. Terserah lu sih lu manggil apa ya. Ada Rizky bisa, nama asli gue Rizky. Kalau di daerah gue dipanggilnya Kiki, terus kalau di sekolahan gue dipanggilnya Belo sih. Jadi lu boleh manggil Rizky boleh, mau manggil Kiki boleh, lu manggil Belo juga boleh. Boleh. Berarti ada 3 pilihan lah ya. Seenak lu aja sih. Nah pas pilihan ganda A, B, C apa D ya. Nah kalau gue mau tanya, nama Belo itu dari SMK doang atau dari dulu juga nama lu udah dipanggil Belo? Dari gue SMP sih udah dapet nama Belo itu. Kenapa emang? Ya, lu tau sendiri kan kayak julukan nama sekolah tuh, julukan nama orang tuh pasti diambil dari fisik atau dari asal, dari kayak Ambon, Jawa gitu kan. Plesetan lah ya. Iya, tergantung dari kitanya gimana. Gue dapetnya Belo. Lu lebih nyamannya dipanggil apa nih? Rizky, Kiki atau Belo? Bebas sih gue panggil Belo aja kali ya, biar banyak kan yang lebih taunya kan Belo. Di sana pun lebih banyak tahu. Lebih banyak taunya Belo. Nah, gue mau sebelum mulai nostalgia di SMK lu nih. Nah, Pak, SMP di mana lo? Gue SMP di Selayar 29 Mistik di blok arah Blok M Taman Puri gitu, Selayar. Negeri dia. Negeri 29 situ. Negeri 29. Nah, di SMP ini lu kesarannya flag aja gitu atau ada kayak lu pulang sekolah lu nongkrong gitu atau biasa-biasa kalau di di SMP itu? Ya maksud gue kan pas daerah selatan, terutama daerah wilayah Blok M pasti ya udah tahu sendiri lah daerah sana gimana. Tanpa nggak usah pakai cerita juga orang udah pada tahu gimana. Apalagi wilayah kayak Mistik, Blok M, Barito ya itu jauh ya rute-rute ribut lah pasti daerah situ. Tapi lu sering nongkrong di Taman Baritonya ya? Kalau SMP gue sih lebih ke Taman Puringnya, karena kan emang tinggal nyebrang doang Taman Puring. Belanja enak gitu. Belanja sepatu. Itu capek-capekan. Pasar burung gitu itu. Burung apa nih? Iya. Tahu banget lu Mat, sering nongkrong di situ lu ya.
Biasa nyolong kucing dia kan. Emang Jokola ke situ. dulu gua sama bini gua pacarannya di situ dulu. Ya. Jauh juga. Dulu lu gua masih gile kali. Enggak, pas tahun 2017 lah gua pacaran di situ. Kan bini orang Pasar Minggu ya kan, agak deket lah ke Barito. Cuman di sana gua itunya banyakan ini sih, bincang-bincangnya mah. Sama yang sering ngamenin ya. Ya. Iya. Setiap saat ya. Nah di sana tuh di SMP lu itu lu kayak pernah nggak sih kayak langsung kayak mau coba-coba kenakalan kayak yang lain hal negatif lah kayak gitu di waktu zaman SMP itu? Sebenarnya kalau menurut gue sih kayak bukan gue doang ya, gue nggak munafik juga, pasti ya orang tuh pasti ngerasain masa muda awalnya itu pasti di SMP. Karena masa puber lah ya baru-baru berasa kan, kalau dari SD kayak masih dikekang banget gitu kan. Nah, di SMP-nya itu kayak mulai nyari-nyari pelarian, gimana caranya mau nyoba-nyoba dunia remaja. Pasti di SMP rata-rata, makanya kenangan kayaknya banyak yang di SMP sama di sih. Nah pelarian lu waktu SMP apa nih? Gimana kalau SMP kan mau ngebucin juga masih belum ngerti ya. Saya zaman SMP pasti ya gitu, terutama kan di daerah sana juga. SMP gue juga lumayan lah di daerah selatan tuh. Lumayannya karena kenapa? Ya. JWS bang, JWS. Oh, cewek Baik siapa si lu? JWS, Jawara Selatan. Oh, Jawara Selatan. Jago berarti doi. Kata orang-orang. Orang-orang. Kayak gue mah nggak tahu kan, gue mah pulang sekolah ekskul. Oh, ekskul. Iya, pas kibra dulu gue itu. Oh, berarti lebih positif lah ya. Terus balik ekskul gue kadang bimbel. Oh. Kalau gue ngerjain PR tuh kalau gue. Rajin nih, rajin. Salah orang lu mati. Tanya bener apa enggak? Oh, bener apa enggak? Lah kan gua nggak tahu. Tapi bener, bimbel sempat ikut bimbel gitu. Kagak sih Ya, sebenarnya. gua pikir bener. Ladan sih bagus. Ya. Biar supaya mencontohkan ke adik-adik yang sekarang nih yang udah mulai mencoba untuk mencari jati diri dengan turun ikut-ikut tawuran, lebih baik ya ikut bimbel lah Ya, ya. betul. Buat tentuin SMA juga kan, SMA apa yang lu mau. Apa yang mau pasti. Cuman jangan dilihat dari cover jeleknya aja. Namanya sekolah sih, kalau menurut gue pribadi sekolah SMK tuh nggak ada yang jelek sih. Nah betul. Nggak ada yang bener-bener tuh gurunya ngajarin buat tawuran, nggak ada. Semua orang pasti ngajarin lebih bagus. Balik lagi ke diri lu masing-masing sih. masing-masing ya, karena sebenarnya sekolah tuh bagus, cuman kenapa sih lu pada coreng nama baik sekolah lu dengan hal yang Aku setuju banget sama pendapat itu bang. Iya bener kan, karena sekarang ini lagi bener-bener marak banget, sumpah bro. Aduh, Dikit-dikit pancing langsung ribut ya. Iya. Pancing dikit ribut. di live IG ribut. Ya ampun. PH ini. Itu kayaknya zaman-zaman kita zaman-zaman gue SMP kayak nggak terlalu nyata banget sih kayaknya. Nggak kayak sekarang lah ya. Makanya kayak udah kacau sih. Cuman lu pernah ikut waktu SMP? Kalau SMP sih ya gimana ya, daerah mistik tuh gua kadang jangan kan SMP-nya ya, maksudnya STM, SMK aja pada nyerangnya SMP gua. Oh, emang kenapa? Kalau misalnya orang-orang tuh kan di Velbak tuh emang rute ribut kan, emang titik ributnya di situ. Kadang SMP gue lagi nongkrong ya, digebrak juga. Maksud gue ya, apa sih ya? Iya. Kenapa sih lu? Gue lagi enak-enak tiba-tiba digebrak gitu tuh SMP. Emang bener nyanter kali nama lu waktu nama sekolah lu? Nama sekolah gue kata orang sih JWS itu makanya pada kepo. Oh, pada kepo ya. Yang gua apa nih kayak gitu. Iya. Padahal SMP lu. SMP lu ya kan. Tapi pertama lu langsung nih ikut kayak survive ke jalan gitu buat ikut ribut itu, lu karena ajakan atau lu pribadi sendiri sih? Di mana nih kalau di SMP? Kayaknya bisa dibilang ajakan iya, dibilang guanya juga kepo iya. Oh, jadi lu pengen ngerasain lah. Soalnya juga di sana kan ya nggak beda jauh sih kayaknya sama SMK, apalagi kan selatan kan gitulah. Dikit ribut, terutama yang hari Jumat tuh banyak yang bilang istilah Jumat sehat segala macam tuh. Lagu banget. Iya. Jaksel nih bos. Pamulang mana? Oh no, gue mah bunyi kring gitu, mancing anjir. Nah, terus di SMP lu pernah nggak sih sampai sempet ngalamin lu harus ngelukain atau dilukain waktu di SMP itu? Kayaknya kalau buat SMP kayak belum segitu kurang lah ya. Kayaknya. Paling kan pakai dasi lah ya. Iya, betok-betok gear sepeda. Paling agak lucu-lucuan aja lah SMP itu. Seru-seruannya aja sih lari-lariannya. Lari-lariannya. Cuman kalau di sana tuh maaf, tempat lu di jalur tuh di sana mana, PGA atau di PLBak atau di mana?
Kalau di Selayar sih lebih sering di Velbak ya kan, tinggal nyebrang paling Velbak, Barito, Velbak, Barito. Dan rival lu pun deket-deket atau jauh? Rival SMP sih paling ada yang sekolah di Polim tuh, sekolah di Polim, terus sekolah yang di Blok M juga, terus Tanah Kusir, itu doang sih paling namanya SMP, paling sekitar doang aja. Sekitar doang, iya. Nggak sampai keluar-keluar kayak ke Tangerang, Depok, Bogor gitu nggak ya? Tergantung sih, paling orang-orang yang luar paling pada yang kepo situ. Pada penasaran apalagi Jumat ya kan. Di sana juga tradisinya tuh kalau setiap kali Jumat, jadi gue sekolah Jumat nih, ntar gue baliknya Minggu. Waduh. Gue udah bilangin suruh jaga kampung, suruh jaga kandang. Lembur bang. Lembur. Kayak kerja ya? Iya. Iya. Kalau kayak kerja anjir. Soalnya kan sekolah gue juga sip-sipan. Oh, sip-sipan. Pagi siang. Pagi siang. Lu sip-sipan itu pagi di seminggu pagi atau? Enggak, pagi itu biasanya kalau anak pagi itu kelas 3. Kalau anak siang tuh 1-2 biasanya gitu. Berarti ramai sekolahnya. Muridnya ya banyak ya? Satu angkatan 10 kelas sih paling. Waduh. Terus 10 kelas paling anjir. Ya banyak lah. Satu angkatan 10 kelas, satu kelas bisa 36 lah paling. Iya, berarti soalnya salah satu SMP negeri favorit. Oh, favoritnya kenapa tuh dia? Emang jatuhnya kalau zaman dulu kan ada kayak RSBI, SSN gitu kan. Sekolah berprestasi. Sesuai kayak gue ya berprestasi. Iya. Berprestasi di bidang apa nih? Jadi matematika kayaknya di situ. Hitung-hitungan lah ya. Nah, berarti banyak peminatnya masuk situ. Banyak sih situ alhamdulillah ya. Terus awal mulanya itu dia anak-anak SMP sana tuh ikut-ikut Ki Jalur itu dari dulunya udah kayak gitu atau baru di angkatan lo atau? Kayak udah dari dulu sih, emang udah sekolah tua juga kan di situ tuh. Tapi rata-rata banyak yang ikut untuk kalau kayak gitu itu. Banyak lumayan sih bisa dibilang banyak, tapi gue bingung tuh sekolah berprestasi tapi kenapa kayak gitu. Iya bener ya. Rata-rata malah sekolah-sekolah sekarang tuh lebih kayak nonjolin tawurannya bukan prestasinya. Coba agak redup lah, nonjolin ke prestasinya lah ya. Nah sekolah lu pun SMP ini berprestasi rata-rata anak-anaknya di bidang futsalka atau? Iya, biasanya sih di akademik sama non akademiknya ya biasanya. Kalau di akademiknya kan sekolah gue juga sering ikut olimpiade gitu. Sekolah gue aja ya. Iya, bukan lu nya. Gue tahu sekolahnya. Olimpiade apa nih, olahraga gitu atau? Iya sering juga sih juara di sekolah gue, memang sekolah berprestasi kalau SMP. Berarti kayak catur gitu udah cincesen lah. Ya, udah pada merok kali main kaki kali ya. Anjay. Keren sih, keren. Nah, saat kelas 1, kelas 2 dan sampailah lu ke kelas 3 lah ya. Ringkes saya lah. Di kelas 3 lulus SMP sampai lulus cuman. Alhamdulillah gue lulus 2015 lulus. SMP itu gue. Berarti apa lu cengar-cengir? 2015 lulus. SMP enggak sampai enggak naik kelas kan? Naik terus sih. Alhamdulillah ya. Berarti emang bener dia berprestasi dia mati. Berprestasi. Iya. Nah, setelah lulus SMP, emang rumah di mana sih rumah? Gua tinggal, kalau zaman gue sekolah dulu sih pas SMP gue tinggal di Depsos. Oh, Depsos. Tahu Depsos? Depsos di mana sih? Depsos di mana ya? Depsos orang elit semua. Oh, elit. Oh iya. Komplek Bintaro, jam 12 di portal. Iya. Iya. Depsos gue dulu. SMP. SMP. Nah, pas lulus SMP pindah rumah Karena bokap gue kan juga pensiun, jadi gue pindah rumah juga. Pindah rumah di mana nih? Awalnya gue pindah ke Pondok Ranji. Oh, Ciputat. Terus? Udah, terus dari situ gue kelas 3 kayaknya deh. Baru pindah ke Sudimara. Jombang. Sekarang di Sudimara. Sampai sekarang masih di Sudimara. Nah, lu kan maaf nih, pilihan terakhir lu di SMK Negeri 35 Jakarta lah ya. Apa atau sering dikenal Kampung Jawa. Bahkan jauh itu. Kenapa kalau memilih situ, atau emang negeri kah, atau emang banyak teman-teman lu di situ atau kayak gimana? Justru malah gue di situ masuk cuma 2 orang bang dari SMP gue. Berdua doang karena yang pertama jauh, terus kedua juga kayak, nah emang angkatan gue tuh lagi kacau-kacaunya. Zaman-zaman itu kan lagi percobaan UNBK pakai komputer kan, UN pakai komputer. Jadi udah tahun terakhir tuh, jadi bocoran masih kacau-kacaunya tuh. Lagi waktu itu name gue lumayan sih, padahal 33 kan jatuhnya kan. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya 33 udah bisa kemana-mana. Cuma pasti tahunan gue karena emang kunci jawaban lagi meledak-meledaknya. 33 itu hitungannya kecil. Ya, karena emang gue pengennya teknik. Karena emang gimana ya, kita mikir pahitnya aja nih kalau misalkan gue ngambil teknik,
gue nggak dapat kerja atau gimana, gue punya basic, gue bisa jual basic gue. Benar. Terus? Ya makanya gue ngambil di Kampung Jawa. Gue pikir karena emang di Jawa tuh transportasinya sih yang seru kalau buat gue. Jadi naik kereta. Agak ada rintangan sendiri lah ya. Ya. Nah, di Jawa lu ambil jurusan apa emang? Gue ngambil jurusan audio video sih, elektronika. Jagongnya di tunggal. Kalau elektronikal tuh lebih ke kayak ke servis sih, jatuhnya servis komputer gitu segala macam. Dispenser bisa. Ya. Kipas angin dulu di rumah gua udah nyala mat. Iya. Sekalian suruh jodohin tukang remote sekalian. Lebih kayak itu, elektro lah ya. Karena kan gue pernah dulu di Dayak tuh gue ngambil jurusan elektro. Yang gue tahu elektro tuh lebih sulit karena kita harus ngapalin kayak jul tuh ada yang kayak komponen-komponen yang yang merah gitu. Lu kayak gitu nggak sih? Kayak gitu juga gue dulu. Berarti kayak lu tau gak sih tulisan-tulisan jalan? Itu gue bikin gituan. Terus servis kulkas, TV. Akhirnya lu emang apa udah tertarik di dunia elektronik atau emang karena ikut-ikutan aja sama teman-teman lu? Gimana ya? Gue pengen ngambil teknik sih. Dan emang dari gue sendiri pengennya teknik, emang dari gue sendiri. Terus gue pengen kayak mental muter-muter situ mulu kayaknya ketemunya orang-orang itu kayak gak nambah pertemanan. Lagi ketemu Dewok bosen pasti. Lebih luas aja gitu main-main kemana gitu. Akhirnya lu kesana. Nah di Jawa itu lu kalau berangkat jam berapa? Gimana ya kalau berangkat? Ini mau sesuai jam masuk apa sesuai kitanya nih? Lunya kalau berangkat jam berapa tuh? Karena kan jaraknya agak jauh sih. Kalau Duri lah ya? Duri, stasiun Duri. Kalau gue berangkat jam 5. Paling mentoknya itu 5.30 kereta ketiga itu udah paling mentok. Udah lewat dari situ tuh kita harus nunggu setengah jam atau sejam lagi tuh baru dapat lagi. Transit ya di Tanah Abang. Tapi orang tua nggak pernah untuk nyari sekolah yang lebih dekat gitu atau gimana? Dulu gimana ya? Gue pengen nyoba buat daftar ulang, cuma kayak nanggung juga. Gue laki, gue milih sini ya gue harus jalanin ini apa yang gue pilih. Gue harus tanggung jawab sama apa yang gue pilih. Gue mikirnya gitu sih. Baru laki. Apa Depsos bang? Depsos ini. Ya lalu giliran yang lebah bagusnya Depsos aja lu. Giliran yang jeleknya kagak ditampilin lu. Cintraan amat sih Depsos. Ada bocah saya tuh ada. Nah di sana tuh lu baru ke sana tuh lu tau lah cover Kampung Jawa tuh ya maaf nih bukan gua ngejelekin sekolah lu anak-anaknya lah bukan sekolahnya anaknya kayak sering suka tawuran gitu atau ke hal yang negatif karena kan menyimpang banget nih menyimpang cuman sama sih kayaknya lu SMP juga sering tawuran lah ya jadi nggak kaget lah udah punya basic Pak. Iya udah skill lebih skill jadi nggak kaku dia kan udah bisa nih dia ngengkol gimana bang rasanya lu pas di mandi air keras ya serem nah kagak itu mah gak kena masuk ke Kampung Jawa dah lu baru pertama kali lu kayak merasakan putih abu-abu gimana rasanya gua gimana ya ngerasain ribut SMP sama SMA jauh banget sih bedanya gua akuin jauh banget bedanya kayak di selatan biasanya kan ribut motoran gitu di sono malah naik bis naik truk naik patas apa aja kendaraan umum yang lewat yang bisa dirame-rame ya udah jalan rame-rame gitu rame-rame soalnya kan kalau kita bawa motor resikonya pertama lebih gede terus kedua makan waktunya juga lebih lama pasti akhirnya lu PP lah gitu loh ya nah di sana lu langsung ketemu sama circle yang anak-anak basis lah gitu atau agak lu diajak dulu nih lu nongkrong di sini aja nih bareng ini nih kayak gitu atau kayak gimana? Gua tuh bisa tahu itu ada basis yang arah rumah gua itu karena gua ketemu di Kebayoran sih gua dirangkul kayak mau dicagar gitu ternyata dia abang kelas gua ditanya-tanyain gua mikir kalau gua ngaku anak Jawa pasti ada apa-apanya nih gua ngaku sekolahan orang dulu terus dia baru bilang tapi gua ngeliat muka lu nih di sekolahan gitu. Udah ngenalin dah ya terus akhirnya ya mau nggak mau ikut karena emang gue ngeliat sendiri temen gue balik sendiri itu lebih habis sama musuh apalagi pas masih baru masuk itu kayak lagi masa-masa nyari itu banget gak sih masa-masa nyari pengen kenal banget gitu pengen nyari nama lah kayak gitu terus
Akhirnya udah gue ditarik ke abang kelas 2, kira balik rame-rame gitu biar lebih aman juga. Ada bagusnya juga sih balik rame-rame, jadi saling kalau misalnya kita ongkosnya kurang bisa saling tutup. Tapi yang berdua ya berangkat dari SMP lu ini bareng kalau berangkat sekolah atau beda dia rupanya? Kita ngumpul di Bayoran sih bang intinya. Ngumpul rumah di mana kan kayak di titiknya di situ lah ya. titiknya di Bayoran ya itu, entar dari Bayoran baru nyambung. Berarti lu kalau berangkat sekolah ke Bayoran dulu atau? Bayoran dulu, jadi kalau udah ngumpul semua udah komplit baru kita jalan biar nggak ada yang tinggal-tinggalan. Kan kalau sendiri-sendiri terutama KRL, kalau ada yang nyobain KRL itu titik chaosnya tuh di Bayoran, terus di Tanah Abang. Tanah Abang itu titik chaosnya tuh. Nah akhirnya lu lebih kayak menjaga-jaga lah gitu, biar lebih enak bareng-barengan lah kayak gitu. Di SMK Negeri 35 itu ada jurusan apa aja? Jurusannya dia ada, zaman gue sih ada 5. Kalau dulu katanya dulu ada 7. Dulu ada perkayuan sama satunya gue lupa tuh dulu 7. Mas sekarang tinggal elektro, mesin, pemesinan, terus apa sih namanya? Yang bangunan tuh arsitektur, listrik, sama otomotif. Nah, yang paling banyak peminatnya di Jawa apa jurusannya? Gua rasa emang karena dasar sekolah favorit banyak semua sih. Iya. No. Apalagi kan negeri. Pada orang pada nyari negeri pasti nyari gitu. Bagus. Nah, terus setelah lu merasakan survive gitu ya kan, awal mula lu ngerasain bener-bener ikut sampai turun ke jalur tuh di mana? Kayak bener-bener turun ke jalur, gua rasa hampir semuanya pasti hari ketiga mos kayaknya deh. Oh, emang penataran lah. Penatarannya di situ tuh. Berarti lu kena lah. Kena sih situ. Kalau di tempat gua tuh ada tataran albes sama tataran basis sendiri. Kalau tataran albes biasanya hari ketiga. Kalau misalkan tataran basis sendiri ada lagi lah saat-saat tertentu. Soalnya juga tatarannya itu nggak kelas 1 doang. Asalkan ada sesuatu yang salah, ada yang nggak solid apa gimana, sampai kelas 3 pun kita masih ditatar. Kalau di sana tuh sistemnya. Kayak gitu. Nah akhirnya lu pas ngerasain itu masih udah pakai tanah putih abu-abu atau masih? Hari ketiga sih masih pakai putih biru. Putih biru, udah ngerasain lah tuh. Pertama kali. Diajak kemana lu? Kalau nggak salah sih daerah-daerah Pesaki apa nggak salah, daerah-daerah barat itu. Daerah barat, gua ketemu sekolahan B3X lah pokoknya dari sana. Terus? Ya gitulah, gesek-gesekan dikit doang. Dikit nggak banyak sih, dikit aja ya. Dikit aja. Karena yang sesuatu yang banyak nggak baik lah. Baik. Kecuali duit ya. Itu akhirnya lu di situ masih pakai putih biru. Masih pakai putih biru. Tuh gua berantem di kayak pabrik gitu kan, daerah sana kan ada Mogot itu lurusan emang banyak pabrik-pabrik kan. Industri lah gitu. Industri, kawasan industri juga. Terus? Ya itu berantemnya sampai masuk pabrik. Sampai salah satu perusahaan air mineral di daerah sana. Kayak dibilang kebakar sih enggak, cuman kayak udah bener-bener chaos. Pakai petasan segala macam kan, petasan udah nembaknya api gitu kan. Tambah juga di sana banyak bahan plastik karena perusahaan air mineral. Akhirnya ya gitu sampai ribut sama warga lagi. Udah ribut sama pelajar, ribut sama warga. Itu lu baru lah, maksudnya baru pertama kali ngerasain. Kaget gue di situ. Kagetnya kenapa? Ya beda banget, beda jauh. Maksudnya SMP gue kayak gimana, SMA ternyata di dunia STM lebih gokil lah. Iya. Aduh. Terus setelah itu lu masih tetap ikut basis atau gue kayaknya nggak cocok nih kayak ikut-ikut gini, atau malah lebih tertantang? Kalau zaman waktu itu kan kayaknya gue masih belum ada pemikiran yang kayak sekarang kan. Kayak gue malah makin semangat. Malah makin menggebu-gebu lah ya. Membara. Soalnya gimana ya? Maju kena sama musuh, mundur kena malu nih sama senior. Abang-abangan lah gitu ya. Kalau kita ketemu musuh sekali itu doang. Ketemu abang-abangan tiap hari. Aduh. Malah makin panjang. Habis lu ya kan. Nah terus akhirnya lu maksudnya telah pakai itu langsung pakai putih abu-abu tuh setelah penataran itu. Setelah penataran pakai putih abu-abu. Nah, setahu gua nih ya kalau Bayoran arah Jaksel tuh bahasanya 70A. Iya. Karena gua ada deket sama abang-abangan. Itulah pokoknya yuk kenal lah. Abang-abangan apa cewek ini? Abang-abangan, abang kelas di situ. Gua deket bangetnya tuh pernah dia sampai kayak gua punya utang budi sama dia. Cuman gue nggak perlu sebut lah namanya, takutnya kayak gitulah.
kenal lah. Tapi yang rame itu di sana basisnya mana? Kalau rame, kalau angkatan gua kali ya, Iya, karena yang gue lebih tahu kan lebih di angkatan gua ya. Mungkin kayak 204 sih, 204 tuh basis barat. Basis barat sama 700 tuh kreator kereta atak Bogor. Oh, ada anak Bogornya juga. Ada, jadi dia dari Manggarai ke sana, Manggarai ke Bogor tuh 700 itu paling rame setahu gua. Akhirnya lagi lupa gue. Nah, paling jauh lah Bogor lah, Depok katanya dulu ada. Di zaman gua sih mentok di Citayam ada. Kalau basis gua sendiri Parung Panjang pun ada. Jauh ada ya. Parung Panjang zaman gua tuh 2 orang malah. 2 orang. Mental sih gua. Cuman maaf nih, di zaman lu sama sekolah gua agak rukun. Agak rukun kayak tetangga gitu. Atau sering nongkrong bareng gitu atau gimana? Kalau zamanan gue sih malah akur sih ya, kayak dempet malah. Kayak yang rayain HUT bareng kalau waktu gue kelas 1 terus. Berarti di kelas 1 pernah lu bareng aku pikir. Sering zaman gue kelas 1 tuh malah HUT. HUT-nya bareng kan emang gue kan 7 September. Kalau bisa 9 September ya kalau nggak salah ya. Jadi ya mendingan sekalian aja dibarengin gitu. Bareng berarti. Bareng gua ke Taman Puring. Oh, berarti anak Bijer ke Taman Puring. Sama-sama titik tengah sih jatuhnya, Wan. Kan gua juga dari kota. Bijer juga dari Tangerang Selatan, Serpong ya, Serpong. Titik tengahnya mungkin di situ mungkin. Nah, akhirnya anak Bijer ke Taman Puring. Taman Puring. Ketemu lah di situ lu. Oh itu bener-bener Taman Puring bener-bener ketutup dah tuh. Sama pelajar lah ya. Karena emang HUT lah ya. Sama-sama HUT. Sampai masuk. Ini di kelas 1 lah lu ya. Itu gua kelas 1 sampai masuk TV segala macam kan. Sempat ketemu sama rival gitu atau gimana? Rival ada. Janjian kah apa dari anak-anak lu yang udah janjian atau dari anak-anak gua nih? Kalau dibilang janjian sih kayaknya gua kurang tahu deh kalau masalah itu, mungkin atasan gua kayaknya. Gua nggak takut salah ngomong apa gimana. Cuma dibilang janjian ya pasti ada mata-mata ya kan, atau mungkin emang mau diadu. Tapi kalau dibilang nggak ada janjian, kok dia bisa tahu sampai segitunya? Jadi tanda tanya gitu. Benar. Nah, akhirnya lu ketemu lah. Gue di Taman Puring. Di Taman Puring terus abis itu langsung jalan di mana tuh? Itu yang bikin parahnya sih karena emang dari gue rame, dari pihak elunya juga rame kan bang. Itu apa sih namanya? Berantemnya juga menurut gue hal yang nggak penting sampai dilakuin, sampai bikin chaosnya di situ. Jadi ada yang ketangkep juga kan kalau nggak salah di pihak lu tuh. Di pihak lu ada yang ketangkep, di pihak gue juga ada yang ketangkep sih. Jadi gara-gara si pilotnya itu tuh sekolah pilot loh, si pilot di dalam metronya itu serba salah. Dia keluar kena sama kita orang, dia di dalam salah juga. Salah. Jadi kepung ya. Serba salah. Jadi mau nggak si pilot ada yang beberapa masih di dalam, sama metronya dihancurin. Itu yang bikin jadi pada ketangkep. Jadi akhirnya kasihan lah gitu ya. Harusnya nggak usah lah. Apa sih harus dihancurin? Ya kalau nggak dapet ya udah. Maksud gua ngapain sampai segala anarkis kayak gitu? Malah jadi panjang kan urusannya. Akhirnya pada dibawa ke polisi lagi. Dipolisiin itu wah kacau sih, itu kenangan yang paling dibilang pahit sih. Iya pasti kan karena kita teman ada yang sampai kena gitu. Dibilang ya nggak bisa dilupain ya karena jarang loh bisa ngumpul sampai serame ini gitu. Mungkin karena HUT kali jadi. Itu waktu kelas 1 lu ya. Kelas 1 tuh gua. Tapi setelah itu masih sering nongkrong bareng atau jarang setelah kejadian itu? Beberapa kali sih masih bareng sih. Dari biasanya sering ke Kebayoran karena kan emang basis gue sendiri juga stay-nya di Bayoran, di daerah-daerah stasiun lah, sekitar stasiun. Jadi biasa sering main ke situ. Kadang kita jalan ke Blok M, dia pengen tahu ada daerah sana. Tapi lu kalau di sana bis di mana tuh? Di kalau dulu daerah-daerah lu tuh, kalau untuk kayak buat yang maaf nih kayak jalan-jalan kayak nyari-nyari segitu atau lu BM-an atau bajak bis. Sedapatnya sih kalau kata gue mah. Sedapatnya kita dapatnya bis ya bis, kita dapatnya kereta ya kereta, truk ya truk. Kayak gitu. Kalau emang paling aman sih mau paling aman kereta. Karena kan kalau kereta kita bisa nyarunya, oh saya mau pulang, kita mau kemana atau mau kemana. Tapi di zaman lu itu masih ada kayak rel ekonomi atau udah AC sih? Gua kelas 1, sampai gua kelas 2 tuh masih ada ekonomi. Kelas 2-nya itu kan udah nggak ada gitu.
Berarti di kelas 3 nya lu udah naik AC. Udah naik gitu doang KRL. Lu AC nih. AC nih. Iya. Senggol dong. Tapi kayak lebih seru pas naik ekonomi ya. Iya, lebih seru ini. Banyak tukang gitu. Nggak kelaparan jadinya. Iya, nggak kelaparan. Paling itu 1.000 ya. Jual tahu, tape, Tahu, apa. tape. Ini beok mantan. Tukang peyemnya. Iya. Tukang petasan ya. Setelah lu di kelas 2, lu di sana tuh guru ada nggak sih yang lu sukain tuh? Kalau guru yang gue sukain sih pasti banyak lah kan, karena emang dari sekolah gue sendiri rata-rata tuh banyak alumni yang ngajar di situ juga. Oh, jadi alumni mungkin karena kecintaannya ya. Terlalu cinta kan. Terlalu cinta ya, akhirnya dia memutuskan untuk bagus sih kan. Mungkin banyak juga berarti yang lulusan sana yang berprestasi lah ya gitu, yang lebih agak enjoy. Lalu sendiri gimana? Pesawat, Bang. Oh iya. Amin. Terbawa ke sini ya. Kelas 2 nih, kelas 2. Di kelas 2 ini lu pernah nggak sampai kena luka kah, atau lu mau nggak mau lu tuh harus ngelukain orang kayak gitu? Kalau ngelukain kayaknya gimana ya, kalau diceritain kayak malah Jangan, panjang iya. ntar, kan. Lu aja dah. Kalau yang ngelukain gue dibilang ada ya pasti banyak, karena kan ya lumayan lah, banyak yang pro dan kontra sama sekolah gue, biarpun gue nggak mau. Cuman dia tetap ngebet lah ya. Cuman tetap ngebet ya, pasti ada beberapa kali. Cuma gue kayak kelas 2 lebih santai sih, soalnya kan kelas 2 kelas 1-nya aja sudah berantem. Oh iya anjir. Ngapain capek-capek udah kelas 2. Kelas 2 ini lu dilukain pernah nggak sampai sekarang nih, sampai berkesan buat sampai nggak pernah lu lupain gitu? Gua kalau yang ngomong bener-bener luka tuh malah pas udah lulus. Oh udah lulus. Berarti udah nanti dah pas udah lulus aja ceritainnya. Ini kelas 2 aja dulu. Nah di kelas 2 berarti nggak ada sampai lu bener-bener sampai luka gitu. Kelas 2 kan kayaknya lebih sibuk PKL, lebih pentingin PKL. Ini bener-bener sih dibanding harus ribut gitu, nggak penting juga anjir. Soalnya gua gimana ya, menurut gue tuh kayak yang lebih penting diceritain itu malah sisi-sisi buruk yang gue dapetin dari tawuran. Kayak gue pernah diusir dari kampungan gue sendiri. Emang kenapa? Jadi itu gue baru pindah di ada bilangan Pasar Bintaro. Pasar Bintaro itu banyak lah yang tahu lah kalau itu kandang STM Ombak, sama itu suku pedalaman Kalimantan lah. Tuh gue baru pindah ke situ sekitar 2 mingguan. Gue nggak tahu kalau misalnya tuh rumah gue itu jatuhnya tongkrongan di Depada. Anak-anak bocah gue itu bocah-bocah selatan sama pokoknya sekolah gue itu pada pengen ke selatan, nyobain. Ketemu di tanah kusir, terus chaos dikit. Gue sampai 5 kalian itu ribut, 5 kalian ribut. Sampai terakhirnya itu bener-bener di rumah gue ributnya. Bener-bener di pintu, sampai di pintu rumah gue bacok-bacokan pada di dia pada. Gue mah enggak Benar Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Nah respon keluarga lu gimana tuh, kan itu terjadi di rumah lu? Ya pasti banyak yang kecewa, terutama orang tua kan pasti. Padahal lu nggak ikut-ikutan lah di situ. Ikutan gue mah. Bener nih. Sangat jujur ya. Iya. Tapi dilihat dari mukanya sangat bohong. Bohong ya. Muka pembohong nih. Tapi lu nggak ikutan di situ. Emang kenapa pemicunya kok bisa berantem di rumah lu? Ya karena gue bilang tadi sih, di rumah gue itu justru malah tempat nongkrongan dia pada. Jadi lu agak nggak terlalu suka lah gitu. Iya, sebenernya udah gue ingetin kalau misalnya sekolah Ombak kita jangan berantem di sini, mending di luarnya aja. Karena kan rumah gue baru pindah, itu baru pindah gue 2 minggu. Gak enak juga jadi. Iya, gak enak sama warga. Bener-bener tuh di malam itu gue langsung diusir sama warga situ. Penyebabnya karena tawuran di rumah, terus udah gitu karena emang gua rame dia rame sampai rusak warung. Tepis-tepisan gitu, jadi warung dagangan-dagangan orang pada hancur. Akhirnya gua diusir. Lahirnya lu pindah kemana sekarang? Waktu itu gua sampai pindah ke itu wilayah Tangsel waktu itu. Menurut gua kayak buat apa sih kayak gitu-gitu. Gua pindah rumah, masalah pelajar justru malah udah bukan sekali. Terus respon keluarga lu tahu cuman kalau lu di luar suka berantem gitu, atau nggak tahu, atau lu nggak pernah cerita, atau kayak gimana? Gimana ya, dibilang nggak tahu kayaknya nggak mungkin juga sih. Keluarga gue juga udah tahu gue masuk situ karena namanya STM Kampung Jawa kan. Tapi dibilang gimana ya,
Dilarang enggak, Nah, bilang ngelarang gue tawuran sih enggak, tapi dibilang ngebolehin. Mana ada sih orang tua yang ngebolehin anaknya tawuran? iya nggak ada lah. Nggak bakal ada, pasti semuanya mau yang lebih baik lagi kan. Terus Ya akhirnya biar gue dihabis dari situ dibuang-buangin. Kan emang dulu rumah gue tuh kayak base camp bocah gue juga kan. Biar dibuang-buangin buat ya ganti rugi warung juga, buat keluar gede juga kan. Makanya kalau bisa udahlah nggak usah gitu lagi. Banyak loh kerugian yang gue dapet selama tawuran. Gue pindah rumah itu sampai 2 kali. Yang pertama gara-gara masalah itu, terus kedua masalah ada deh pokoknya masalah zaman cagar-cagaran. Jadi gue nyagar ada salah satu sekolah, satu lusin, satu kodi. Jadi dia baru selesai sablonan gitu. bikin almet. Sampai sekarang malah dia nggak launching. Karena lu ambilin. Aduh. Nah itu jadi buronan. Jadi buronan. Kira gue sampai rumah gue diseruduk juga kan. Udah cari aman. Pindah lagi. Lebih banyak ke sisi negatifnya sih gue dapet selama gue zaman sekolah. Karena tawurannya itu sih. Karena tawuran itu lah ya. Terus lihat orang tua juga jadi kayak gimana gitu. Tapi lu dibanding bokap sama nyokap lebih dekat ke siapa nih? Kalau lebih dekat pasti kayaknya cinta pertama cowok pasti ke cewek gak sih? Nyokap pasti ke ibu. Tiap apapun itu lu pasti ibu tahu. Ibu yang tahu. Nah, kelas 2 lu PKL di mana nih? Gue di Pondok Indah tuh di Samsung. Tukang apa elektronik juga atau servisan atau toko? Servisan atau toko elektroniknya? Samsung Service Center dulu. Di Samsungnya. Gue PKL pertama 3 bulan, terus nambah lagi 3 bulan. Bagus sekali kerjanya, jadi diperpanjang atau gimana? Karena kayak gue mikir kalau PKL tuh benar-benar masa buat masa depan kita lah sih. Akhirnya lu lebih tekunin di situ. Berarti lu inilah ya, handal lah ya. Dibandang itu. Ya coba mat nih ya, asik ya besok. Samsung juga lo ya. Aduh. Sudah coba. Ini rumah lu juga rusak atau lu? Nu bilang kipas 3 biji ya kan biar di sini. Boleh. Berarti akhirnya lu 6 bulan PKL. Asal harga cocok kok bisa. Ini tuh the point banget nih. Bisa kali harga temen lah ya. Justru kalau temen malah lebih harganya lebih tinggi. Wah, susah nih Mamat. Nggak bisa nih dia kalahkan si miskin, Mat. Nah, setelah lu 3 bulan diperpanjang, dia ngomong ke pihak sekolah lu atau lu ngajuin lagi? Malah dari pihak PKL sih. Ngajuin minta request lagi. Akhirnya lu 6 bulan di sana. Nah, setelah itu lu langsung setelah kelar PKL itu langsung ikut semester kah atau langsung naik kelas 3 ya lu? Kalau waktu itu gue semesteran dulu. Ngeblank dulu gue. Ngeblank. Semester PKL doang. PKL doang semester jadinya nggak pelajaran banyak yang kayak gitu lah. Terbuai anjir. Rasanya tinggi banget terbuai anjir. Nah, akhirnya lu naik ke kelas 3. Katanya gue sempet lu ada suatu tragedi yang kayak era kelas itu benar emang. Kalau misalnya dari sisi gue aja doang ya, menurut gue kalau dari sisi gue doang bisa aja gue ngarang dong. Bener gak sih? Bener. Tapi kalau dari cerita gue klarifikasi juga kan sama salah satu teman-temannya dia pada. Nah itu jadi gini loh, kronologi itu gue lagi balik dari rumah sakit karena waktu itu gue sempat pacaran. Cewek gue itu tabrakan. Nah dia rumah di Cengkareng. Ini posisinya lu kelas udah masih sekolah atau udah lulus? Udah lulus malah. Lulus karena sekolahnya itu kayak punya dendam pribadi sama sama lunya, bukan sama sekolah lunya gitu. Karena waktu itu lulusan gue bareng. Kayak gue mikir gue STM sini SMK kayak lulusan bareng kayak kurang aja nggak sih? Apalagi lulusan kan pasti masa-masa pengen melepas buat ya abu-abu ya kan, terus akhirnya ya gesek-gesekan sedikit kayak gue diapalin banget tuh, ditandain di situ. Pas sudah lulus gue baru balik dari rumah sakit di flyover Pasar Bintaro tuh, gue liat bawah. Nah ini sekolah Pondok Pinang mau berantem sama sekolah Bintaro. Sekolah Bintaro itu banyak yang kenal sama gue kan. Gue digituin, lo bantuin gue ribut dong, gue mau ribut sama sekolah Pondok Pinang. Akhirnya gue bilang enggak, gue capek, gue baru balik dari rumah sakit. Emang bener gue posisi baru balik dari rumah sakit.
gue balik nyampe pertigaan Hankam tuh di situ tuh. Nggak tahu kayak gimana mak, ada yang kenalin gue langsung gue diterakin, oh itu Blo Jawa terus diterakin kayak gitu. Udah tuh gue di bener-bener kacau, udah dibulutin dia, diguyurin dia sampai pat motor pada grup gitu lah belakangnya. Badan gue masih ditusukin sampai yang kayak gimana, kalau pas badan gue masih dibacokin gue masih oke lah. Maksudnya kan kayak badan gue masih bisa tutupan gitu ya. Cuma dari samping pengen dibagi pas buat mata, gue nggak mau lah, mata cuma 2. Gak bisa refill kan kalau mata. Diternak kali mata akhirnya. Itu gue ngindar ini. Gue ngindar gitu, sini gue kena, sempet nyangkut, nah tuh bocah gue tarik PR-nya. Malah pas kayak gitu bunyi tuh kerap terlalu bunyi. Tapi biar copot. Terus jadi lancip pas begitu gue tarik begini copot. Terus nah pas itu gue jatuhin tuh orangnya yang bacokin gue. Pada gituin gue, lu Blo Jawa kan, lu ya, iya terus kenapa, gue nggak apa-apain, gue udah lulus gitu loh. Terus pas itu gue udah lulus, ngapain gituin gue. Udah chaos tangan gue sini sampai sekarang nih 38 jahitan sih. Berarti pas maaf nih, itu posisinya lu malam atau sore? Malam. Nggak ada warga gitu yang ngeliat atau kayak gimana? Itu ada warga baru keluar haji malah yang nolongin. Dibilang nolongin juga enggak, tapi dibilang nyelamatin. Iya. Tengah-tengah lah ya. Soalnya emang dikiranya gue ikutan tawuran di situ, padahal gue udah klarifikasi sama bocahnya, dia juga kiranya gue mau ikutan turun, mau ikut nontonin. Padahal mah enggak. Padahal gue arah balik doang. Arah balik tapi karena diapalin itu langsung diterakin, itu Blo Jawa. Itu berapa orang yang mundurin lu pas saat itu? Kalau orang udah nggak tahu, udah banyak banget sih. Sekitar jam berapa sih emang? Jam 1-an lah kayaknya. Malam lah ya. Karena gue nungguin lama dari Bekasi ke Cengkareng nyokapnya. Nah, di situ sangkanya gua ada bang. Emang bener lu ada Mat? Bener lu ada. Gua kagak ada. Minta Allah ada. Coba lu ada tuh gitu. Cuma tahu. Lu nutupin kali lu. Enggak. Lu kan muka lu pembohong juga Mat. Enggak, cuma ada teman gua nggak di situ. Itu pas kejadian itu lama itu anak-anak tuh ngestain lu gitu. Itu dari pertigaan Hankam sampai kolong pom bensin itu lumayan lah jaraknya, kira-kira berapa ya? 100 meter ada kali ya, 100 meter. Udah 100 meter gue di habis ya, itu bener-bener habis 100 meter. Ada yang kena, ada yang enggak. Nah sini gue pas gue liat itu darah gue udah kacau banget kan, udah ngocor tuh, si badan udah merah semua. Terus pas dicek ternyata udah kena tendon, jadi yang bikin sini jari gue nih nggak bisa gerak. Jadi kayak mati rasa gitu. Terapi sini gue kira-kira bisa, jadi tinggal sisa 2 jari doang. Cuman setelah kejadian itu lu siapa yang nganterin lu pulang? Atau lu masih bisa pulang sendiri? Waktu itu gue pokoknya melek gue ada di rumah sakit. Gue di rumah sakit karena gue seperti tangkap keluarga karena gue ngikut, padahal gue gak ngikut, cuma liat gue balik doang. Terus gue ditangkap itu masih setengah sadar deh itu karena udah banyak banget kan, dia kena tendon, sama awalnya malah gak bisa gerak, malah bengkok begitu kan. Gue ke rumah sakit, gue pertama puskesmas, dia nggak bisa, nggak sanggup, cuma dibersih segala macam, pindah ke rumah sakit, rumah sakit dijahit doang, tapi malah makin nggak bisa gerak sama sekali. Pindah ke RSUD dibuka lagi, dicek tulang, di ronsen tulang, ternyata ada kena tulang, dioper lagi gue ke Sioto. Buset dah. Di Sioto ini terakhir Sioto, terakhir itu Sioto, gue black udah di Sioto. Tapi setelah itu nyokap langsung lihat keluarga lu langsung datang. Nah terus itu maaf nih untuk pelakunya lu nggak inget kah atau kayak gimana, atau karena malam lu nggak pernah ingetin? Kalau misalnya dibilang pelaku gimana ya, masalahnya kondisi ribut sih bang. Iya sih. Terutama juga aku sendiri pernah punya salah mungkin, tapi sama abang-abang kelas dia apa gimana, malah ini yang nggak ada sama pautnya sama gue nggak, posisinya juga nggak ribut. Karena lo nggak tahu lah ya. Iya, kalau gue ribut tuh boleh gitu, tapi kan gue nggak ribut. Nah terus akhirnya lu di Sioto itu berapa hari? Pokoknya gue sampai pagi Sioto, terus nah pas gue udah sadar
dibawa lah gue ke polsek. Oh buat ini. Bilang saksi mata segala macam. Nah gobloknya itu pagi-pagi yang motor gue jatuhin itu datang ke polsek. Ngapain? Bilangnya dia karena motornya diambil diambil warga, dia mau jemput motornya kali. Bilangnya dia malah pelaku. Dia malah bilang korban. Gue yang gituin. Sedangkan situ rekaman CCTV ada, ini juga ada. Malah dia kayaknya sih dia jeblos dari situ langsung. Mau langsung inilah ya. Dia langsung diproses. Proses. Tapi lu di terapi ini penyembuhan berapa lama itu setelah kejadian itu? Sebulan. Ini bener-bener nggak bisa. Ini luka parah lu di tangan bener. Tangan sini gue. Jadi tuh apa sih namanya nih tempurung sini nih kena gitu. Jadi muter gini. Gitu. Nah yang badan-badan udah nggak apa-apa gitu. Kalau badan kayaknya agak kena dia mungkin. Kan lu nggak sadar lah. Nggak kena apa tumpul kan bohongan kayaknya dia nggak seketakut, kasihan juga mungkin nih positif thinking aja kayak gitu. Bisa aja. Ya. Bukan ajaib. Iya. Saya itu elektronik. Nah, setelah itu udah lu berarti bener-bener stop lah. Apa lu maksudnya masih kayak nyari lagi atau masih kayak doyan-doyan ribut lagi atau kayak gimana? Doyan ribut gimana ya? Ya kayak gue sendiri kalau misalnya di posisi gue juga pasti lu kayak punya rasa dendam. Iya bener ya, manusiawi dong kalau gue masih bilang gue masih punya rasa dendam waktu itu. Jadi gue masih kayak ikut berantem segala macem. Kayak itu gue lebih pas zaman sekolahnya sih lebih banyak yang ruginya gitu yang mau ceritain ya. Iya udah. Mungkin ada sedikit untuk pesan-pesan lu nih untuk ke pelajar sekarang karena maaf nih kayaknya sekarang tahun-tahun ini lagi sedang marak-maraknya tawuran pelajar lagi nih. Lu ada nggak sedikit kasih pesan lu buat pelajar sekarang? Gimana ya? Kalau lu mau tawuran silakan. Lu tahu resikonya dong pasti kalau tawuran. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Bener. Gitu aja kan. Lu menang. Apa ya? Misalnya lu menang tawuran, nama lu tenar. Gue berani tawuran orang gara-gara ribut pasti 5 tahun. Iya. Lepas dari 5 tahun lewat. Bener. Lewatin apa nih? Maksudnya lepas dari 5 tahun, ya udah. Kenal lu siapa? Bilang gak usah tawuran kayak gue sendiri juga masih gitu sih. Masih bisa bilang harus stop tawuran. Cuma kalau bisa dikurangin. Kan kalau bisa dikurangin pelan-pelan juga kayak kapal aja yang misalkan itu cuma gara-gara titik kecil aja bisa tenggelam gitu loh. Terus kita ngurangin kecil-kecil tapi lama-lama hilang. Kalau untuk menyuarakan stop kayaknya basi banget sih ya. Karena dari orang-orang yang juga kata masih suka kayak gitu kita maksudnya nih kita bilangnya cuma orang tuanya aja bilangnya belum tentu dia ini. Orang tua aja ngelawan kan? Iya, orang tua aja ngelawan. Ya lu siapa anjir? Iya kan enggak ya kan. Bilangin gue kalau menurut kita kayak gitu. Cuman lebih baik pandangan pribadi masing-masing sih lah ya. Terus kalau bisa kalau emang teman lu ada teman sejalur jangan pernah lupain dia. Ada nggak nih pesan-pesan lu untuk yang masih teman-teman kawan-kawan lu yang waktu di kampung Jawa nih yang lama nggak ketemu lu tiba-tiba nggak sengaja nonton lu? Iya. Kalau buat teman-teman gue sih makasih udah ngajarin gue buat arti solidaritas. Gimana masa-masa gue kayak pernah utang nyawa sama lu ada. Berapa kali kan gue juga hampir kena lu pada yang nolongin. Berapa kali gue kan pas dia gue pindah rumah ya itu masih ada solidaritas buat nambahin segala macam itu yang gue masih salutin. Makasih banget. Terus kalau buat korban kayak gue juga minta maaf banget nih kalau buat korban yang kena karena posisinya kalau misalkan gue nggak gituin lu gue yang gituin sama lu pada aja bohong lah ya. Nah tapi keseharian sekarang kerja nih udah sekarang gue data analis bang. Data analis apa nih? Di Kuningan City. Salah satu mall situ di Jakarta. Berarti setiap harinya kerja lah ya. Setiap harinya kerja. Alhamdulillah udah agak lebih baik lah gitu. Udah lama kerjanya? Masuk ke tahun kedua sih gue nih. Data analisnya udah tahun kedua. Terus setelah kejadian lu yang ini atau selang berapa tahun baru lu kerja? Kalau misalnya gue kerja tuh dari gue jadi gini loh. Kamis gue UN, Jumat gue lamar, Sabtu gawe langsung. Cepet lu ya.
Rezeki anak bandel. Oh iya, beda. Rezeki anak soleh ini rezeki anak bandel ya. Oh kayak gitu. Kayak nggak selamanya yang kawan itu jadi lawan. Yang lawan itu bisa jadi kawan. Iya. Kalau misalkan yang darinya musuhnya berubah jadi rival kayak sekarang justru malah gue ngalamin yang tadinya gue banyak banget rival karena emang gue mikir gue udah stop itu segala macem, malah makin sayang rangkul. Malah jadi sahabat lah ya. Kayak gue kemarin sampai pergi keluar kota sama dulu musuh gue itu malah musuh hitam gue karena gue pernah dibantai sama dia depan. Temunya karena kenapa nih? Karena ada kerjaan kah atau cuman main-main dong? Abis tragedi itu sih gue malah damai. Abis tragedi. Berarti lu benar-benar udah ngelupain lah kayak gitu. Ngelupain. Kalau misalkan ada yang masih kesal sama gue minta maaf. Kalau misalkan mau nongkrong, ayo. Kalau gue juga masih welcome kok sama lu ada. Dibanding kita harus nimbun dendam. Gak bakal kelar bener. Pokoknya gue ngasih masukan nama lu semua kan udah pada dewasa gitu, lu masih bisa milih lah mana yang baik dan yang mana yang benar gitu. Karena gue pribadi nggak bisa untuk menyuarakan lu harus stop tawuran tuh nggak bisa. Timbal balik lagi ke lu pribadi masing-masing sih. Coba kurangin aja sih, karena kebanyakan yang mereka bilang kayak nyari jati diri atau karena gengsi atau segala macem. Lebih baik lu turunin lah gengsi atau ego lu, lebih ke hal-hal yang positif sih, karena lu harus ibarat kata tampilin yang benar-benar lu prestasi gitu. Jangan gak ada orang yang dilihat karena jago tawuran tuh, gak ada. Mungkin udahlah ya, kita bernostalgia bareng Rizky, Kiki, Belo sama aja. Itu juga ya, lebih akrab dipanggil Belo dari kampung Jawa. Moga-moga makasih banget nih lu udah sempet bernostalgia lah di channel, sempet mampir di channel gua. Moga-moga ya lu kerjaan lu lancar lah ya. Gua amin, moga-moga. Bangga banget nih gue, makasih banget bisa diundang di sini. Mungkin sekian lah dari gua untuk sebelum tutup konten nih, gua bilang makasih banget buat lu pada yang masih sampai sekarang nyupport gue dari awal sampai sekarang. Aduh makasih banget, semoga lu sehat selalu rezeki lu lancar dan pokoknya jangan pernah lelah biar supaya gue jangan pernah lelah, pokoknya sehat selalu lah buat perjuangan buat pejuang keluarga yang sampai sekarang atau yang masih bergelut untuk mencari nafkah untuk anak istri. Gue respect banget, semoga lu dikasih jalan yang lurus gitu, mulus, gak ada hambatan, semoga sehat-sehat selalu lah orang-orang baik. Ya udah, see you next time brother Ogut. Mantengin terus channel Alex TV, jangan lupa lu like, share, like, komen, dan subscribe channel gue supaya gue lebih semangat ngonten lah ya Mat. Semoga ya lelahku jadi alhamdulillah lah gitu, nggak muluk-muluk moga-moga pelajar sekarang ya stop lah untuk kayak tawuran-tawuran itu. Moga ya berkurang lah. Kalau nggak benar-benar stop sih nggak mungkin, berkurang lah, nggak ada lagi korban-korban yang berguna yang mati-mati sia-sia lah gara-gara tawuran gitu. Moga-moga ya, semoga ya yang hal baik lah. Ya udah, mungkin kayak gitu aja. See you next time brother Ogut. Sehat selalu dan panjang umur. Enjoy.